Selamat pagi semuanya. Mari pendidikan agama Buddha pada pagi hari ini kita mulai dengan memanjatkan nama Karapata bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Sabbisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu Namo Buddhaya. Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat belajar. Pagi hari ini Sir menyajikan materi dalam bentuk video ya. Dan materi hari ini merupakan rangkuman dari pelajaran 1 dan pelajaran 2. Karena setelah kemarin beberapa minggu kita jimit, nah Sir nilai dari jimit itu kurang optimal karena adanya kendala daripada sinyal. Kekuatan sinyal masing-masing berbeda-beda, termasuk sinyal di tempat Sir juga berbeda. Kadang lemah, kadang kuat. Kadang suara kalian terdengar jelas, kadang tidak terdengar jelas. Begitu juga dengan suara Sir, kalian dengar kadang jelas, kadang tidak jelas. Ya. Nah, oleh karena itu apa yang saya sampaikan mungkin kurang efektif ya materinya. Nah, hari ini saya berikan dalam bentuk video supaya bisa diulang-ulang. Dalam belajar bisa diulang-ulang. Ya, saya nilai lebih efektif dan lebih banyak materi yang tersampaikan. Nah, mengingat minggu depan tanggal 20 kita sudah PTS, penilaian tengah semester ganjil ya. Jadi saya memberikan rangkuman dalam bentuk video ya sebagai bahan kalian belajar ya, di samping kalian membaca sendiri dalam bukunya juga saya simpulkan dalam penjelasan ya. Yang pertama ke pelajaran 1 ya. Pelajaran 1 yaitu kehidupan Pertapa Gotama pada masa awal pertapaan Gotama. Nah, pada masa awal pertapaan Gotama ini yang perlu kalian ketahui adalah ketika Pertapa Gotama pertama berjalan di kerajaan Raja Gaha ya, di mana di sana ada seorang raja yang menemuinya bernama Raja Bimbisara. Ya. Raja Bimbisara menemui di Bukit Pandawa. Ya. Nah, setelah itu Raja Bimbisara itu terpesona dengan penampilan Pertapa Gotama dan menawarkan jabatan kepada Pertapa Gotama. Tetapi Pertapa Gotama menolaknya karena Pertapa Gotama tidak menginginkan kebahagiaan atau kesenangan duniawi ya, melainkan Pertapa Gotama melihat dari kesenangan duniawi atau melihat bahaya dari kesenangan duniawi. Maka Pertapa Gotama ingin mencari sebab dan obat untuk melenyapkan derita. Nah, kemudian setelah itu adalah Pertapa Gotama berguru. Ya, ada dua orang guru. Guru yang pertama adalah Alara Kalama. Ya. Pada guru Alara Kalama ini semua materi pelajarannya dapat dikuasai dengan tanpa halangan ya. Nah,
Apa yang dikuasai oleh Alaka Lama dikuasai juga oleh Pertapa Gotama. Nah, akhirnya karena merasa belum cukup apa yang dipelajari dari Alaka Lama, Pertapa Gotama meninggalkan Alaka Lama. Tapi sebelum meninggalkan, Pertapa Alaka Lama ini menawarkan untuk menjadi guru di sekolahnya, tetapi ditolaknya, ya. Nah, kemudian bertemulah pada guru yang kedua, yaitu Udaka Ramaputa, ya, Udaka Ramaputa. Pada guru Udaka Ramaputa yang diajarkan juga Pertapa Gotama cepat menguasai apa yang diajarkan oleh Udaka Ramaputa. Ya, apa yang dicapai oleh Udaka Ramaputa dicapai oleh Pertapa Gotama. Nah, akhirnya Pertapa Gotama juga meninggalkan guru yang kedua ini. Ya, meninggalkan guru yang kedua ini. Nah, kenapa meninggalkan kedua gurunya? Ya, karena ajaran dari kedua gurunya tidak dapat membawanya pada berhentinya nafsu, keheningan, kecerahan, dan akhir daripada derita. Jadi tidak bisa mencapai pada pencerahan sempurna yang dapat melenyapkan nafsu duniawi, yang dapat mencapai keheningan dan akhirnya lenyaplah derita. Itu belum bisa untuk melenyapkan penderitaan. Akhirnya Pertapa Gotama meninggalkan kedua gurunya dan belajar sendiri, mengeksplorasi sendiri, mencoba sendiri, ya, tanpa seorang guru. Nah, pada masa pertapaan keras, ya, hingga tubuhnya kering seperti tulang-tulangnya itu seperti tangkai anggur, ya, kelihatan. Nah, sampai tidak makan, sampai menahan nafas dan lain sebagainya, ya. Nah, pada masa pertapaan keras inilah Pertapa Gotama ditemani oleh 5 petapa. Ya, 5 petapa. Tentunya kalian 5 petapa hafal, ya. Sudah saya jelaskan dan sudah kalian catat juga. Ya, 5 petapa. Pada masa pertapaan keras ini, Pertapa Gotama sempat dianggap gagal oleh 5 petapa tersebut, ya, oleh Pertapa Kondana, ya, yang sebagai ketuanya menganggap Pertapa Gotama gagal karena Pertapa Gotama memakan makanan padat atau keras sehingga dianggap gagal. Nah, setelah itu Pertapa Gotama berpikir bahwa apa yang telah dilaluinya, apa yang telah dicobanya, ya, tidak bisa membawanya kepada kecerahan. Akhirnya setelah makan, mendapatkan tenaga, teringat waktu kecil bermeditasi di bawah pohon jambu. Oh, mungkin itulah jalan untuk kecerahan. Nah, untuk kecerahan. Akhirnya Pertapa Gotama kembali setelah makan melanjutkan meditasi. Nah, disinilah Pertapa Gotama menemukan jalan madhya atau jalan tengah. Madhya itu artinya tengah. Tidak menyiksa diri, tidak berlebihan terhadap kesenangan duniawi. Ini seperti kita hidup sederhana. Walaupun kita kaya, kita hidup sederhana sesuai dengan ajaran Buddha. Walaupun kita kaya, kita makan satu piring secukupnya, ya. Pakaian seperti ini biasa, tidak memerlukan pakaian yang berkilau emas, ya. Kita tetap sederhana. Nah, kemudian setelah menemukan jalan madhya, Pertapa Gotama itu ketika sedang bermeditasi di bawah sebuah
sebuah pohon ya, nah, di hutan Gaya. Nah, dari Urowela ke hutan Gaya itu menerima derma makanan. Ada yang berderma makanan dari seorang ibu yang bernama Ibu Sujata. Ya, kenapa memberi derma makanan? Karena menganggap Pertapakotama ini sebagai dewa pohon yang mengabulkan permohonannya memiliki seorang putra. Nah, pada saat mempersembahkan makanan ini, mangkoknya terbuat dari mangkok emas. Ya, mangkok emas. Dan seketika itu mangkok mendapatkan mangkok emas, mangkok yang lama Pertapakotama lenyap seketika. Ya. Nah, selama pertapaan di Urowela 6 tahun, melanjutkan pertapaan di hutan Gaya. Ya, di hutan Gaya. Nah, setelah makanan dari Sujata, Pertapakotama membawa mangkoknya di tepi sebuah sungai. Ya, di tepi sebuah sungai, yaitu Sungai Neranjara. Pertapakotama meletakkan atau melempar mangkoknya ke tengah sungai. Sebelum melemparkan, beraditana, ya, jika memang aku akan menjadi Buddha pada hari ini, biarkanlah mangkok ini mengapung ke hulu. Mengapung ke hulu berarti ke atas ya, ke sumber air. Namun jika aku tidak akan menjadi Buddha pada hari ini, biarlah mangkuk ini mengalir mengikuti arusnya ke laut. Nah, jadi setelah beraditana, mangkoknya berputar, berjalan ke hulu, bukan ke hilir. Ya, kalau hilir itu laut. Ya, kalau hulu itu atas sumber air. Mangkoknya mengalir ke atas dan tenggelam ke dasar sungainya. Ya, setelah itu Pertapakotama melanjutkan meditasinya. Ya, melanjutkan meditasinya. Oke, tadi bernama Sujata yang memberikan derma makanan. Nasi dicampur dimasak dengan susu, nasi dari susu, ya. Nah, tadi ketika 5 pertapa meninggalkan karena mengetahui Pertapakotama itu makan makanan padat. Nah, 5 pertapa ini yang mengagumi Pertapakotama tadinya bertapa sangat keras, mengetahui Pertapakotama makan, ini menganggap Pertapakotama itu pemuas nafsu, jadi meninggalkan pertapaan. Tetapi dalam diri Pertapakotama tidak demikian. Dia justru mengetahui jalan tengah. Ya, tidak kelapar, tidak kekenyangan. Nah, kita juga sama ya, kita tidak boleh kelaparan, tidak boleh makan terlalu kenyang, menimbulkan penyakit juga. Ya, jadi tengah-tengah. Setelah makan tubuhnya kuat, kembali bermeditasi. Nah, setelah itu dalam meditasi yang terakhir ini, di hari yang terakhir ini, Pertapakotama mendapatkan gangguan. Ya, ini sudah mencapai pelajaran kedua ya, mendapatkan gangguan, yaitu dari Dewa Mara. Dewa Mara, Mara Wasawati. Ya, Dewa Mara Wasawati. Berbagai serangan Dewa Mara. Nah, mengalahkan Dewa Mara. Pada saat Pertapakotama sedang bermeditasi di bawah pohon asata, ya, di bawah pohon asata, ya, Pertapakotama kembali menyatakan tekad, walau hanya kulit, urat dagingku, tulangku yang tertinggal, ya,
walaupun seluruh tubuh dagingku dan darahku mengering, mengerut, aku tak akan bangkit dari tempat duduk ini sebelum aku menjadi Buddha. Nah, ini aditana yang kedua setelah menerima dharma makanan. Bertekad. Ya. Nah, pada saat mengatakan hal demikian, suaranya itu terdengar di kediaman Raja Mara ini. Dewa Mara ini. Nah, Dewa Mara tak ingin ada manusia atau orang yang ingin menjadi Buddha. Akhirnya dia berseru, tak akan kubiarkan Pertapa Gotama Siddhartha menjadi Buddha. Kemudian dengan menaiki Gajah Giri Meka dengan pasukannya mendatangi pertapaan Gotama. Ketika Mara dan rombongannya datang, seluruh penghuni hutan, hewan-hewan dan para dewa bubar, lari terbirit-birit. Nah, karena takut. Ya. Karena Dewa Mara ini sangat sakti, melebihi para dewa. Dikatakan seperti itu. Makanya disebut dengan Dewa Mara, dewa yang jahat. Ya, lari terbirit-birit. Hai Pertapa Gotama, engkau amat kurus dan pucat. Engkau hampir mati. Untuk apa engkau melakukan semua perjuangan ini yang sangat sulit dan melelahkan? Nah, Pertapa Gotama tak menjawabnya, tak bergeming. Ya. Karena Pertapa Gotama memiliki perisai, ya, dan pedang untuk menghadapi seluruh pasukan Mara. Pertapa Gotama tidak takut, tidak gentar. Nah, karena Pertapa Gotama tidak menjawabnya, tetap diam dalam meditasinya, dengan penuh kemarahan, Dewa Mara berusaha menyingkirkan, ya, Pertapa Gotama dengan angin topan. Angin topan ketika mendekati Pertapa Gotama menjadi angin yang sepoi-sepoi. Tahu yang sepoi-sepoi. Kemudian menyerang dengan badai, hujan badai. Sedikit pun Pangeran Pertapa Gotama tidak basah. Sedikit pun jubah Pertapa Gotama tidak basah. Dewa Mara menyerang dengan bebatuan yang menyala-nyala, asap yang mengepul. Batu-batu itu ketika mendekati Pertapa Gotama berubah menjadi kuntum-kuntum bunga surgawi. Ya, kuntum-kuntum bunga surgawi. Dan menyerang dengan berbagai senjata. Batu bara, hujan batu bara menyala-nyala berubah menjadi kuntum bunga-bunga surgawi. Jadi berbagai serangan berubah ketika mendekati Pertapa Gotama. Ya. Dengan hujan abu yang menyala-nyala, abunya berubah menjadi serbuk cendana yang wangi di depan kaki Pertapa Gotama. Ya. Jadi semua senjatanya berubah. Karena semua serangan Dewa Mara tidak mampu menghadapi Buddha, tidak mampu menghadapi Pertapa Gotama, akhirnya Pertapa Gotama dengan murka mengatakan, hai Gotama, siapa yang menjadi dermamu? Atau siapa yang menjadi saksimu bahwa tempat duduk itu adalah milikmu? Ya. Nah, Dewa Mara ini punya banyak saksi, yaitu para pengikutnya, sedangkan Pertapa Gotama sendiri, ya kan? Karena
diserang dengan berbagai senjata tidak mempan. Akhirnya Dewa Mara meminta singgasananya. Siapa yang menjadi saksimu kalau itu milik kamu? Pertapa Gotama bertanya juga kepada Dewa Mara. Dewa Mara, siapa menjadi saksinya kalau ini milik kamu? Nah, anak buah Dewa Mara menjawab, saya saksinya. Nah, ketika Dewa Mara bertanya kepada Pertapa Gotama, siapa menjadi saksimu? Nah, kemudian Pertapa Gotama menunjuk ke arah bumi dan bumi bergetar. Seolah-olah menjawab, bumilah saksiku. Nah, menggelegar seketika itu juga Dewa Bumi mengeluarkan air banjir yang menghanyutkan seluruh pasukan Mara. Gajah Girimeka yang ganas bertekuk lutut di kaki Pertapa Gotama. Akhirnya Dewa Mara lari pergi tunggang langgang. Ya. Nah, semua serangan Dewa Mara ini dapat diatasi oleh Pertapa Gotama karena Pertapa Gotama memiliki perisai dan pedang. Tadi saya katakan perisai dan pedang. Nah, perisai dan pedang ini bukan tameng ya, bukan dari baja ya, bukan dari baja, bukan dari besi, bukan. Tetapi dari 10 sifat sempurna. 10 sifat sempurna atau yang disebut dengan 10 paramita, dasa paramita, yaitu dana, sila, ya, pelepasan, kebijaksanaan, semangat, kesabaran, kekuatan, tekad, cinta kasih, dan keseimbangan. Nah, kalian harus tahu tentang 10 paramita. Kalian juga sudah mencatat, kalian bisa baca lagi sendiri ya. Apa itu dana, apa itu sila, ya. Nah, setelah Dewa Mara pergi, maka setelahnya Pertapa Gotama mendapatkan atau mencapai kecerahan, keheningan yang begitu dalam dan mencapai pencerahan yang disebut dengan Anutara Samyak Sambodhi. Nah, perlu diketahui setelah Pertapa Gotama melakukan belajar ya cara bertapa, Buddha mengajarkan ada dua jenis meditasi. Ya, ada dua jenis meditasi. Yaitu meditasi untuk ketenangan batin dan meditasi untuk tadi mencapai kecerahan, kebijaksanaan. Ya. Dua jenis meditasi yaitu samatha bhavana untuk mencapai ketenangan batin. Batin kita menjadi tenang, damai, akhirnya bisa merasakan kebahagiaan. Dilanjutkan dengan meditasi vipassana bhavana. Nah, jadi dari pelajaran ini kita belajar meditasi. Nah, kalau kita ada waktu panjang kita bisa belajar praktik meditasi bareng-bareng ya. Minimal samatha bhavana supaya kita tenang dan membuat hati kita bahagia, make happy. Meditation for happiness. Oke. Vipassana bhavana untuk mencapai kecerahan. Setelah tenang akan mencapai kecerahan, kebijaksanaan. Kita akan muncul. Ya. Nah, Mara itu juga memiliki dua arti. Mara memiliki dua arti. Yang pertama, Mara sebagai sifat Mara sebagai makhluk jahat, super jahat, ya, katakan Raja Iblis yang mengganggu siapapun yang ingin menjadi Buddha atau mengganggu orang akan berbuat baik ya. Kemudian Mara yang kedua pengertiannya adalah sifat-sifat buruk di dalam diri kita. Sifat-sifat buruk di dalam diri kita itu juga Mara. Apa sih sifat-sifat buruk?
dengki, iri, sombong, keras kepala, apa ya, hal-hal buruk yang lain ya. Sombong, keras kepala, iri, dengki, apalagi. Nah, bisa cari sendiri lah contohnya ya. Jadi dua pengertian marah adalah makhluk jahat, kemudian sifat-sifat buruk di dalam diri kita. Iri, dengki, curiga, cemas, takut, itu marah. Takut termasuk marah dalam diri kita ya. Nggak ada apa-apa kadang kita takut. Iri hati melihat temannya dapat juara. Iri hati mendapat adiknya dapat hadiah dari emaknya. Nah, itu ya. Nah, demikianlah materi pelajaran 1-2 dirangkum dalam bentuk video ya. Jadi kalian belajar mendengarkan sambil tiduran, mendengarkan sambil tiduran, mendengarkan ya. Ringkasan yang dapat tersampaikan tentang pelajaran 1 dan pelajaran 2. Masa awal pertapaan keras dan menemukan jalan madya terus mencapai pencerahan sempurna atau kebudaan ya. Kebudaan karena sudah memiliki bekal 10 paramita. Dari sini kita bisa belajar tentang meditasi, samatha bhawana dan vipassana bhawana ya. Oke, selebihnya kalian bisa belajar santai, dibaca lagi bukunya. Oke. Ya, kalau ada yang ditanyakan bisa bertanya lewat WA. Ya. Karena kalau saya menyampaikan lewat Jimit, saya yakin banyak yang tidak tersampaikan karena masalah kekuatan sinyal. Oke. Karena minggu depan tanggal 20 kita sudah PTS. Nah, ya. Jadi saya sampaikan serangkum dalam bentuk video ini terakhir ya. Untuk menghadapi PTS. Mari kita akhiri ya dengan gata pelimpahan jasa. Yen cao san chang zu fan nao yuan de zhi hui chen ming liao wu yan jui chang xu xiao zhu si si chang xing bu sa tao. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga mereka yang sakit lekas mendapat kesembuhan. Tiada om gate para sam gate bodhi swaha. Tiada om gate para sam gate bodhi swaha. Tadiyata om gate para sam gate bodhi swaha. Sadu. Namo Buddhaya. Terima kasih semuanya. Semoga tetap sehat